Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang network security. Dan untuk pembahasan yang pertama kali, itu saya akan mencoba untuk menjelaskan fundamental-fundamental dari network defense. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang network security, teman-teman bisa ikuti series dari video ini ya. Nanti saya akan bagi menjadi beberapa video supaya teman-teman bisa gampang untuk belajarnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang network defense fundamental atau dasar-dasar dari pertahanan jaringan. Nah, sebelum kita masuk ke fundamentalnya, teman-teman harus tahu dulu posisi dari network security ini. Jadi kalau teman-teman belajar tentang keamanan informasi atau information security, network security ini merupakan bagian dari information security. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya keamanan informasi atau information security ini itu sangat luas sekali. Misalkan di dalam information security itu ada materi tentang information security management. Ada juga belajar tentang computer data security. Ada juga yang belajar tentang network security. Saat ini kita berada di pembahasan tentang network security atau keamanan jaringan. Nah, teman-teman bisa lihat nih penjelasan tentang information security. Bahwa di dalam information security itu banyak sekali layer-layer security-nya atau layer-layer keamanannya. Mulai dari network security, terus ada physical items and area security, terus ada juga personal security, ada operation security, dan juga ada communication security. Tetapi dalam pembahasan ini tidak semuanya akan kita bahas. Jadi kita akan fokus untuk bicara di network security. Materinya akan panjang dan banyak, jadi teman-teman mohon untuk menonton videonya sampai dengan selesai. Nah, bicara tentang keamanan jaringan atau network security, teman-teman harus tahu ancaman-ancaman yang bisa terjadi di layer network ini apa saja. Misalkan nih, ada serangan-serangan yang berhubungan dengan jaringan, itu bisa menyebabkan antara lain seperti kehilangan data atau kehilangan privasi, bahkan masalah-masalah yang lain itu bisa timbul gara-gara jaringan yang kita punyai itu tidak aman. Yang jadi permasalahannya kan kita harus tahu dulu serangan-serangan apa saja nih yang bisa menyebabkan kehilangan data, kehilangan privasi, atau masalah yang lainnya tadi. Sehingga dengan kita memahami jenis-jenis serangan yang terjadi di dalam jaringan, hal itu bisa lebih mempermudah kita untuk mengetahui atau mengantisipasi serangan-serangan tersebut. Dan biasanya orang-orang atau para penyerang itu mempunyai motif yang sangat berbeda-beda ketika melakukan tindakannya. Misalkan salah satu motifnya biasanya itu tentang revenge atau balas dendam. Atau ada juga yang motivasinya itu adalah untuk mencari atau mengambil keuntungan. Bahkan untuk di sektor industri, banyak mata-mata yang memang disengaja untuk menyerang jaringan-jaringan para pesaingnya, atau yang kita kenal dengan istilah spy. Nah, itu beberapa motivasi-motivasi yang sering dilakukan oleh orang untuk menyerang atau masuk ke dalam sebuah sistem jaringan. Terus siapa saja nih yang melakukan serangan-serangan tersebut? Yang pasti yang pertama itu adalah hacker. Terus bisa juga dari para pegawai-pegawai atau staff-staff yang disakiti oleh organisasinya. Walaupun mereka bukan hacker, tetapi dengan kemampuan dan pengetahuan mereka sebagai orang dalam yang tahu seluk-beluk jaringan di perusahaan tersebut, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya ada juga yang namanya teroris. Teroris juga termasuk sebagai aktor atau pelaku untuk melakukan serangan di sistem jaringan. Bahkan sampai di pemerintahan pun, itu ada saja orang-orang yang melakukan tindakan peretasan atau penyerangan ke dalam sistem. Berikutnya, ada yang namanya malware atau malicious software. Malware ini juga merupakan salah satu ancaman yang sangat serius di dalam jaringan komputer.
Termasuk di dalamnya ada virus, ada worm, ada trojan, ada spyware, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang sangat berbahaya itu adalah social engineering, di mana social engineering ini biasanya para pelaku kejahatan itu akan mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap orang, bukan ke sistem jaringannya. Artinya, mereka akan mencoba mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada pegawai, office boy, apapun mereka lakukan untuk mengambil data yang bisa dimanfaatkan untuk tahap berikutnya. Terus, hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian kita terhadap keamanan di jaringan internet misalkan? Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah, pertama, ada yang namanya soket, di mana soket ini isinya biasanya berupa nomor-nomor port yang ada di dalam sebuah komputer ataupun komputer tujuan. Dan biasanya port ini akan selalu berhubungan dengan IP address. Yang berikutnya adalah tools-tools atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melihat soket-soket atau port-port mana saja yang sedang terbuka. Sebagian besar, para penyerang itu akan mencari port-port yang terbuka, kemudian akan masuk melalui port tersebut untuk menyerang targetnya. Misalkan ada port 80 dalam keadaan open. Nah, biasanya port 80 itulah yang akan menjadi pintu untuk si attacker tadi menyerang ke sistem yang dituju. Kemudian, concern kita terhadap pengamanan dari sisi email dan komunikasinya, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah para pengguna-pengguna rumahan yang biasanya sering melakukan surfing-surfing di internet, ke web, biasanya sering menginstal aplikasi-aplikasi email atau aplikasi-aplikasi instant messaging atau chatting. Jika kita mempunyai banyak aplikasi-aplikasi yang terinstal di dalam komputer kita, di mana aplikasi tersebut selalu terhubung ke internet, maka yang perlu kita lakukan adalah firewall. Aktifkan firewall-nya. Setiap operating system itu biasanya sudah menyediakan firewall dari mereka sendiri. Tinggal kita gunakan. Permasalahannya adalah kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara men-setting firewall, bagaimana cara menggunakan firewall, dan manfaat firewall itu sendiri seperti apa sih. Bahkan ada beberapa yang sengaja mematikan firewall-nya supaya aplikasinya bisa digunakan. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian, pada serangan-serangan yang sering terjadi dalam jaringan, itu paling sering menggunakan yang namanya script atau scripting. Contohnya misalkan sebuah program atau executable code, di mana executable code ini biasanya akan di-attachment melalui email atau melalui instant messaging. Kemudian ketika di-download oleh pengguna dan diaktifkan atau dieksekusi, maka executable code tadi itu akan beraksi atau akan menginfeksi sistem komputer dan jaringannya. Dan ketika script ini dieksekusi, maka firewall biasa atau IDS itu sangat susah sekali mendeteksi serangan ini. Diperlukan konfigurasi-konfigurasi firewall yang sangat-sangat advance atau diintegrasikan dengan beberapa software-software yang lainnya supaya bisa membantu terhindar dari serangan scripting ini. Kemudian, teman-teman harus paham bahwa setiap perangkat yang terus connect ke dalam jaringan atau ke dalam internet itu paling mudah dilocate atau dilacak dan diserang. Jadi bagi teman-teman yang punya komputer atau laptop di rumahnya, itu jangan terus-terusan dinyalakan dan terhubung ke internet. Karena ketika kita terhubung ke internet dan tidak pernah dimatikan, maka orang-orang yang mengetahui IP address kita itu bisa sengaja masuk ke dalam komputer kita. Kecuali untuk perangkat-perangkat seperti server, di mana server itu berada di dalam sebuah perusahaan, misalkan sekolah atau kampus, di mana sistem security-nya itu sangat aman, itu boleh saja. Tetapi untuk perangkat-perangkat rumahan, perangkat-perangkat pribadi, itu disarankan lebih baik jangan pernah selalu terkoneksi ke jaringan publik, terutama ke jaringan internet. Nah, setelah kita mengetahui ancaman-ancaman apa saja, kemudian
pelaku-pelaku penyerangannya siapa saja yang bisa terjadi terhadap jaringan, berikutnya adalah tujuan dari keamanan jaringan ini adalah untuk menyediakan koneksi yang aman. Berarti tujuan utamanya adalah teman-teman harus bisa menyediakan jaringan di mana tempat teman-teman bekerja itu harus aman. Yang kedua, jika jaringan di kantor atau perusahaan teman-teman ada layanan remote access, maka tujuan kedua dari security network ini adalah untuk mengamankan remote access itu sendiri. Jadi, walaupun para pegawai di sana bisa mengakses ke server dari rumah mereka sendiri atau melalui perangkat mobile, maka pastikan siapa yang connect ke sana itu adalah orang yang benar. Jangan sampai ada pihak luar tiba-tiba masuk ke dalam jaringan kantor dengan menggunakan transmisi remote access. Terus tujuan yang ketiga adalah menjaga privasi. Privasi siapa? Ya, privasi orang-orang yang sedang menggunakan jaringan tersebut. Terus tujuan yang keempat adalah kita harus bisa memberikan jaminan bahwa siapa yang connect atau terhubung ke dalam jaringan tersebut merupakan orang yang benar atau orang yang sah. Artinya, jika ada orang yang mengirimkan data ke dalam jaringan kita, kita harus tahu bahwa data tersebut dikirim oleh pegawai, data tersebut dikirim oleh CEO, data tersebut dikirim oleh Departemen X, dan lain-lainnya. Jangan sampai ada penyangkalan. Ketika ditanya, ini data dari siapa? Tidak ada yang mengaku. Berarti, kita tidak bisa memenuhi tujuan dari network security ini. Terus yang terakhir adalah dengan kita melakukan pengamanan terhadap jaringan, harapannya adalah untuk menjaga confidentiality, integrity, dan availability. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengetahui tentang apa itu confidentiality, integrity, dan availability, nah teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tadi? Ada beberapa layer secara umum yang bisa kita terapkan, tetapi tidak harus semuanya ya, sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Misalkan kita bisa terapkan security fisik atau keamanan fisik. Terus kita juga bisa menerapkan keamanan dari sisi autentikasi dan passwordnya. Jadi jangan sembarangan kalau misalkan ingin membuat password yang gampang ditebak atau password yang pendek dan lain-lainnya. Kemudian juga harus mengamankan dari sisi operating systemnya. Dan jangan lupa, antivirus, firewall itu juga harus diaktifkan. Kemudian juga bisa menggunakan DMZ atau Demilitarized Zone. Terus di dalam jaringan kita juga bisa menerapkan yang namanya IDPS, Intrusion Detection Prevention System, di mana sistem ini bisa mendeteksi jika ada intrusion dan juga bisa melakukan prevention atau pencegahan ketika ada intrusion yang masuk ke dalam jaringan. Untuk koneksi yang amannya juga kita bisa menggunakan yang namanya VPN atau Virtual Private Network. Karena dengan menggunakan VPN, traffic kita itu biasanya sudah dienkripsi atau dienkapsulasi. Dan juga harus bisa menggunakan atau membaca file-file log supaya kita bisa mendeteksi ada kejadian-kejadian atau event-event apa yang sedang terjadi. Kemudian, bagi para net admin, itu juga harus bisa menerapkan metode-metode atau cara-cara routing dan akses kontrol yang baik. Nah, itu adalah mekanisme-mekanisme atau layer-layer pertahanan yang bisa kita terapkan di dalam jaringan supaya jaringan kita bisa lebih aman. Tetapi, selain dengan pengamanan-pengamanan yang tadi, ada impact atau dampak lain jika kita menerapkan layer-layer keamanannya tadi. Misalkan dari sisi biaya, pasti akan sangat membengkak jika kita ingin menerapkan semua layer-layer pertahanannya tadi. Membuat sistem keamanannya itu tidaklah murah. Kemudian, belum tentu juga itu disupport oleh manajemen. Kadang-kadang kita sudah bisa memberikan rekomendasi keamanan yang baik, tetapi setelah dilihat oleh pihak manajemen, ternyata, wah ini kayaknya nggak perlu deh. Nah, akhirnya pertahanan-pertahanan tadi tidak diterapkan. Nah, sehingga dalam menerapkan pertahanan-pertahanan untuk mengamankan jaringan tadi, ada 4 faktor yang perlu kita pahami.
Yang pertama adalah cost atau uang. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah downtime dari jaringan tersebut. Dan yang terakhir adalah dukungan dari pihak manajemen. Jika keempat faktor ini bisa didukung, maka pertahanan-pertahanan yang akan kita terapkan di dalam jaringan akan bisa terrealisasi. Dan tentunya aset-aset di dalam jaringan tersebut akan aman. Nah, sekian materi tentang fundamental dalam pertahanan di jaringan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.